Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih akan belajar bagaimana kita mengambil keuntungan dari kegagalan kita. Yaitu kita harus memiliki rasa humor. Ketika kita mengalami kegagalan, pakailah kegagalan-kegagalan itu untuk menjadi bahan tertawaan bagi diri kita sendiri. Kita nggak boleh kehilangan rasa humor di dalam kehidupan ini. Kita jangan terlalu menganggap hidup ini terlalu serius. Hidup ini seperti mati dan hidup. Kalau kita terlalu serius dan menganggap segala sesuatu seperti pertarungan hidup atau mati, lama-lama kita akan cepat mati. Seperti ada seorang humoris berkata demikian, ketika saya menjadi pembicara, saya mengalami suatu kejadian yang mengejutkan, yaitu saya berbicara di lingkungan di mana komunitas tersebut memberikan pembicara yang hebat. Kalau semua audiens berdiri, dengan hadiah yaitu 4 bel. Tapi kalau pembicara itu biasa-biasa saja, nggak antusias tapi masih di atas rata-rata, dikasih 3 buah bel sebagai penghargaan. Dan kalau tidak ada yang berdiri, paling cuma 1 atau 2 bel. Dan ketika saya berbicara di komunitas tersebut, saya diberi penghargaan Nobel Prize. Nobel Prize. Enggak ada Nobel sama sekali. Itulah rasa humor. Maka di media-media pun seringkali komedian, humoris itu mewarnai kehidupan manusia. Lalu yang selanjutnya, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Belajar dari kesalahan kita. Jangan sampai kita itu berhenti berusaha atau kita terbiasa dengan kesalahan kita. Seperti ada seorang berkata, biasanya keberhasilan itu adalah di usaha kita yang keempat. Jadi, kalau kita sudah melakukan usaha yang kelima, berhentilah. Itu sebenarnya pola pikir yang salah. Karena jadi berhenti berusaha. Seharusnya kita menjadi orang yang belajar dari kesalahan. Sama seperti yang dikatakan Robert Kiyosaki. Dia berkata, di dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita itu sukses. Kadang-kadang kita itu menang. Tetapi kadang-kadang kita belajar. Jadi artinya tidak ada kekalahan. Tidak ada kesalahan, tidak ada kegagalan. Justru itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita. Lalu yang selanjutnya, kita harus membuat kegagalan itu sebagai sebuah proses pertumbuhan. Itu sebagai sebuah proses pertumbuhan. Ada seorang pemain bisbol di tahun 1960-an, dari 60 sampai 66, namanya adalah Maury Wills. Dia mencetak rekor di tahun 1962 menjadi seorang stoler yang terbaik di 144 base dalam pertandingan bisbol. Tetapi banyak orang gak tahu, ketika saat-saat dia mencatat rekor, dia juga mencatat kegagalan. Jadi dia sering dikeluarkan dari pertandingan karena gagal. Dan kalau si Wills tersebut dia putus asa ketika gagal, maka dia tidak akan mencatat rekor keberhasilan. Jadi sebenarnya tidak terlihat oleh orang bahwa rekor-rekor itu sama jumlahnya dengan rekor kegagalan juga. Makanya ada seseorang psikolog bernama
Joyce Brothers, dia berbicara seperti ini. Orang yang tertarik pada keberhasilan harus belajar untuk melihat kegagalan sebagai bagian yang sehat dan tak terhindarkan dari proses untuk mencapai puncak. Jadi, kita harus melihat bahwa kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Kita harus bersahabat dengan kegagalan sebagai bagian normal dari kehidupan kita. Dan kegagalan harus kita rangkul menjadi bahan atau proses menuju keberhasilan kita. Dan juga kita harus tahu bahwa kegagalan itu bukanlah satu kejadian, satu titik kejadian, tetapi itu terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup, selama masih ada nafas kehidupan, seharusnya kita tidak boleh putus asa, karena masih ada proses menuju keberhasilan. Lalu yang selanjutnya, kita nggak boleh kehilangan perspektif ketika kita ingin mengambil keuntungan dari kegagalan. Mengapa? Karena kalau kita kehilangan perspektif di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi tidak berusaha. Jadi perspektif itu adalah bahwa kehidupan kita, dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil oleh Sang Pencipta kehidupan, di dalam proses itu kita akan menemui dua hal sebenarnya, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Ada seorang pelatih NFL yang terkenal, yaitu bernama dari Don Shula, yaitu pelatih dari Miami Dolphins. Dia berkata bahwa kalau timnya menang atau kalah, ada aturan 24 jam. Jadi mau menang ataupun mau kalah hanya 24 jam. Setelah 24 jam berakhir, harus mempersiapkan kepada pertandingan berikutnya. Seperti itulah kalau kita ingin mengambil keuntungan dari kegagalan, kita juga menggunakan aturan 24 jam, di mana kita membuka hari demi hari, lembaran demi lembaran, di pagi hari dengan lembaran yang baru. Dan peristiwa yang terjadi di hari kemarin, kita akan tutup ketika sebelum kita tidur. Baik itu gagal maupun itu menang. Karena setiap hari adalah harapan untuk kita menciptakan keberhasilan-keberhasilan. Saat hari dibuka, lembaran hari dibuka, di situ kita harus mengharapkan kemenangan dan keberhasilan. Tetapi saat hari itu kita gagal, kita tutup saja kegagalan itu dan besok kita berharap kemenangan. Tapi saat mungkin hari itu kita menang, kita jangan terlalu bangga karena besok mungkin kita akan kalah. Oleh karena itu lebih baik kita gunakan aturan 24 jam. Karena Sang Pencipta kehidupan memberi kepada kita lembaran demi lembaran di dalam hidup kita, yaitu lembaran hari. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.